Apa yang dimaksud dengan pelangi? Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Proses terjadinya pelangi ketika sinar matahari membentur tetesan air. Sinar tersebut berubah dan dibiaskan oleh butiran air di udara. Dan adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari menyebar dan terpisah yang biasa disebut cahaya tampak atau spektrum pelangi. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Kapan waktu yang tepat untuk melihat terjadinya pelangi? Kamu dapat melihat pelangi ketika sinar matahari, adanya hujan atau kabut, serta posisi matahari yang tepat, yang dimana posisi matahari harus di belakang pengamat. Secepat apa manusia bisa bergerak? Secepat pelari nomor satu dunia? Atau malah bisa jauh lebih cepat dengan bantuan pesawat luar angkasa? Tapi mau secepat apapun manusia bisa bergerak, nyatanya kita nggak akan pernah bisa mengalahkan yang satu ini, sang pelari tercepat di alam semesta, cahaya. Pertanyaannya, kenapa begitu? Oke, jadi sebelum tahu kenapa, mari kita bayangin sejenak, secepat apa cahaya itu bisa bergerak. Jadi ini, bumi dan bulan itu contohnya jaraknya itu jauh banget. Butuh waktu 160 hari buat sampai dengan mobil atau 3 hari dengan roket terkuat buatannya manusia. Tapi tebak berapa waktu yang dibutuhin cahaya buat kesana? Jawabannya cuma 2 detik. Pulang pergi. Bahkan cuma butuh 8 menit buat nempuh jarak bumi matahari yang 380 kali lebih jauh jaraknya. Nah, cahaya bisa secepat itu karena singkatnya wujudnya itu adalah sebuah benda nggak bermassa yang bernama dengan foton. Inilah rahasia kenapa cahaya itu nggak usah repot-repot buat bisa bergerak secepat itu. Dan nggak kayak cahaya dan beberapa benda teoritis lainnya, benda-benda lain di dunia ini sayangnya memiliki massa. Sehingga kalau mau bergerak secepat cahaya, mereka akan butuhin energi yang tak berhingga besarnya alias nggak mungkin. Oke, tapi terjadinya kalau suatu hari kita bisa nemuin teknologi yang bikin kita bisa bergerak hampir secepat cahaya. Apa yang akan terjadi? Singkatnya, menurut teori cetusan sang ilmuwan terkemuka Albert Einstein, waktu akan jauh-jauh melambat bagi kita, atau bahasa kerennya dilatasi waktu. Bayangkan kalau kita bisa berpergian dengan mendekati kecepatan cahaya ke bintang terdekat ini. Kita hanya akan butuh waktu yang begitu singkat dibandingin waktu yang dialamin sama orang bumi selama 4 tahun. Dan bukan cuma waktu yang melambat, panjang kita juga akan memendek dan masa yang kita miliki juga akan memberat ke arah tak terhingga. Sungguh tak terbayangkan. Makanya kecepatan cahaya itu emang aneh dan memusingkan, tapi fakta mengejutkannya ternyata sebenarnya ada juga yang bisa menang di perlombaan lari lawan cahaya. Gimana bisa begitu? Nah, jadi untuk menang di lomba cepet-cepetan lawan cahaya, kuncinya itu ternyata ada di kondisi jalurnya. Alias, kecepatan puncak dari cahaya itu berlaku ketika di ruang hampa, dan beda untuk di medium lain. Bahkan contohnya di medium air, cahaya itu masih kalah cepat sama objek bernama aneh ini. Dan meskipun sejak dulu udah ada kesepakatan di antara ilmuwan kalau cahaya adalah yang tercepat, hal itu nggak bikin kita berhenti nyari tahu. Dan hasilnya sampai sekarang kita terus bereksperimen untuk membuktiin adanya objek yang bisa jadi saingan cahaya. Tapi buat ngebuktiin dugaan ini benar, jalannya tentu saja masih panjang. Lalu pada akhirnya nggak ada yang bisa lebih cepat dari cahaya karena benda-benda lain masanya lebih besar. Tapi seandainya manusia bisa bergerak secepat cahaya, akan pergi kemanakah kalian? Dan seperti biasa, terima kasih.
nih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Bicara masalah hologram, hologram itu terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Cahaya-cahaya ini dipancarkan kemudian akan menciptakan suatu gambar 3D yang bisa dilihat dengan bentuk yang nyata, namun tidak nyata. Hanya dapat dilihat tapi tidak dapat disentuh dan tidak dapat dimakan. Hologram adalah sebuah karya dari perpaduan dan keseimbangan sebuah pancaran cahaya. Sebuah pancaran cahaya yang sudah diatur akan menciptakan sebuah gambar sesuai dengan kehendak kita. Maka dari itu berikut adalah 5 hologram paling keren yang pernah dibuat oleh manusia yang ada di bumi ini. Nomor 5, kipas angin. Kipas ini khusus untuk menampilkan gambar-gambar hologram. Baling-baling pada kipas dilengkapi dengan LED yang kalau diputar lampu tersebut akan menampilkan gambar alias video yang telah diprogram sebelumnya. Hebatnya lagi karena kipas ajaib ini sudah memiliki resolusi HD alias High Definition. Kipas ini sangat cocok digunakan sebagai media pengiklan. Nomor 4, air terjun. Ternyata teknologi hologram tidak semata-mata menggunakan media cahaya saja. Buktinya perusahaan iklan Kai Lily berhasil membuat hologram dari air yang dijatuhkan secara teratur oleh alat yang ada di atas itu yang memiliki 20.000 komponen yang saling kerjasama. Setelah titik air dijatuhkan, kemudian cahaya akan ditembakkan dari sebuah proyektor, sehingga hasilnya memperlihatkan bentuk manusia yang sedang berlari. Prinsip kerjanya sama persis dengan sebuah monitor yang menampilkan video. Number 3, hologram in the mall. Teknik hologram paling nyata di dunia adalah gambar hologram 7D yang pernah dipamerkan di sebuah sekolah di luar negeri. Selain itu, di Dubai juga menerapkan ini pada kebun binatangnya. Begitu pula dengan di Jepang, seolah-olah hewan-hewan tersebut benar-benar nyata. Nomor 2, dinding hologram. Hampir mirip seperti kipas angin tadi, tapi yang ini dalam bentuk dinding. Dinding-dinding ini dipenuhi dengan kipas angin yang berputar. Uniknya sebab para kipas-kipas ini saling melengkapi satu sama lain dan bisa menciptakan satu gambar yang utuh walaupun dari beberapa buah kipas. Nomor 1, meja hologram. Kalau kalian pernah nonton film Avatar-nya James Cameron, pasti kalian ingat pada scene di mana para tentara menggunakan hologram pada meja mereka dan mereka marah-marah. Di zaman ini ternyata hal tersebut sudah bisa direalisasikan in the real life. Hologram pertama yang dibuat adalah Euclidean Hologram Table.
Guna mendukung keluarnya gambar-gambar ini, meja hologram ini dipasangi prosesor grafis yang sangat tinggi, saking tingginya sampai tidak terlihat. Cara kerjanya, proyektor akan memproyeksikan partikel cahaya pada udara dalam bentuk menyilang. Kalau meja ini digabungkan dengan desain peta bumi dari Google Earth, maka Anda sudah bisa menjelajahi seluruh dunia secara 4D hanya dari satu meja saja. Karena prosesor grafisnya yang sangat kuat, meja ini mampu menampilkan detail gambar hingga ke batu-batu kerikilnya sekalipun, sehingga alat ini diklaim sebagai algoritma pencitraan 4D terkuat di dunia.